البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di bab al-musaqah wal ijarah. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang disyariatkan al-musaqah. Ini bercocok tanam dengan menyerahkan pohon kepada orang lain. Disebutkan bahwa Nabi SAW beliau melakukan kepada orang-orang Khaybar separuh hasil yang dihasilkan dari orang-orang Khaybar Yahudi sebelum akhirnya diusir oleh Umar bin Khattab bertandu untuk kaum muslimin. Jadi benihnya semuanya mereka yang bekerja semua, kemudian separuh diambil kaum muslimin. Kemudian di sini masih ada permasalahan yang dibawakan. Ma hiyal a'mal allati talzimul amil wa rabbul mal. Apakah amalan yang wajib dilakukan oleh pekerja? Yang itu diserahkan tadi tanamannya, kemudian nanti hasilnya dibagi sebagai upahnya, dan pemilik harta. Disebutkan yakni pekerjanya itu atau penggarapnya itu yaitu apa? Memperbaiki samarah buahnya itu. Demikian juga dirawat mata airnya, ya. Demikian juga yang mengganggu dari samping-samping tanaman tersebut, dari rumput-rumput yang tidak bermanfaat. Ya, demikian juga saddi haitan, ini temboknya diperbaiki supaya tidak dimakan oleh binatang dan sebagainya, menjaga pokoknya dan sebagainya, itu pekerjaan dia. Kemudian apabila pemilik tanah mengatakan idza sabaitahu bi kulfah falaka nis, kalau engkau mengerjakannya dengan susah payah kamu dapat separuh upahnya. Kalau kamu mengerjakannya dengan mudah, ya airnya ternyata dari sungai langsung, tidak perlu kemudian menggunakan diesel untuk dikeluarkan airnya, untuk kamu sepertiga, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, tergantung dari perjanjian. Jadi kalau kamu mengeluarkannya dengan susah payah, dulu itu diangkat dengan menggunakan tali, kemudian ditarik dengan unta, nadhur namanya, maka sulit seperti ini, maka dapat separuh. Tapi kalau airnya umpamanya musim hujan, kamu dapat sepertiga saja, ini boleh. Kemudian al-musaqah ala syajar shaghir. Bagaimana kalau pohonnya itu kecil, sejak dari kecil boleh? Ya boleh. Kemudian apakah disyaratkan dalam musaqah ini tadi, yakni bercocok tanam, ada penggarap dan pemilik tanah, tahdidul mudah, ditentukan waktunya 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Disebutkan bahwa jumhur berpendapat untuk ditentukan, ya demikian, ditentukan untuk kemudian kapan bagi hasilnya, demikian juga upahnya, yang ditentukan waktunya. Demikian juga bagaimana musaqah wal muzara'ah, ya bercocok tanam atau sewa menyewa ini, tanah ini bil ardi mauqufah, ini tempat atau tanah yang itu wakaf, bagaimana? Sebenarnya Ibnu Qudamah walil mauquf alaihi ay yuzari bil waqf yusaqi ala sajarah. Jadi orang yang itu mewakafkan boleh untuk kemudian melakukan cocok tanam di situ. Ya, demikian. Kemudian hasilnya mungkin dibagi dengan yang sudah diwakafkan, demikian. Boleh, tidak ada larangan. Bahkan kadang-kadang tanah yang diwakafkan itu kalau kemudian tidak diusahakan malah untuk pajak dan sebagainya banyak, sehingga boleh untuk dikerjakan. Berikutnya hadis nomor 897. Sekarang akan berpindah setelah musaqah, ya, bercocok tanam yang dia itu menyerahkan tanah, menyerahkan pohon. Sekarang ini al-qira, menyewakan tanah. Atau muzara'ah. Hadis nomor 897, wa an Handalah bin Qais, dari sahabat Handalah bin Qais radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan,
Sa'altu Rafi' bin Hadij an qira'il ard. Aku bertanya kepada Rafi' bin Hadij. Ini Hanzalah ini seorang tabi'in. Ya, bertanya, sekarang mengatakan ini sahabat. Bertanya pada Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, seorang sahabat, an qira'il ard, tentang qira' menyewa tanah, boleh tidak? Bi dhahab wal fiddah, dengan menggunakan emas atau perak. Kalau sekarang uang, menyewa dengan menggunakan uang. Faqala, dia mengatakan la ba'sa bi, boleh, tidak mengapa. Inna makana nas, sesungguhnya manusia itu yu'ajiruna ala ahdi Rasulullah SAW, mereka melakukan ijarah, sewa menyewa di zaman Nabi SAW. Alal madiyanat, atas madiyanat. Bukan oleh Imam Sunani di Sibul Salam, termasuk kata-kata yang itu bukan dari bahasa Arab. Bidal al-mujamah, ini ada titiknya. Beliau mengatakan masail almiyah, yakni tempat air itu mengalir. Itu. Sebagian mengatakan yang butuh hawali sawaki, apa yang tumbuh di sekitar irigasi kalau tempat kita. Ini samping kanan kiri sungai kecil, sungai. Ini biasanya kalau terjadi hujan itu menjadi tempat yang banjir, sehingga ditakutkan sesuatu yang di itu memberikan doror. Jadi dulu di zaman Nabi SAW mereka melakukan ya cocok tanam ini di samping madiyanat tadi, ya tempat yang itu sebenarnya tempat aliran banjir. Wa aqbalil jadawil, ya disebutkan di ini secara yang lain, ini jadawil itu sungai-sungai kecil, aliran sungai kecil. Wa asya'a min nazar, dan hal-hal dari tanaman-tanaman. Fayahliku hada, maka hancur yang ini. Wa yaslamu hada, maka selamat yang ini. Inilah yang diharamkan. Jadi dulu di zaman Nabi SAW, di antara mereka itu ini cocok tanam zaman jahiliyah sampai kemudian Nabi melarangnya. Yaitu apa? Dia menanam sesuatu yang kadang untung. Ya, kadang untung, kadang rugi. Di tempat-tempat yang dia itu dialiri tempat-tempat banjir atau semisalnya. Ini kadang-kadang yang ini hancur, yang ini selamat. Wa yaslamu hada wa yahliku hada, yang ini selamat, yang ini gagal. Walam yakul linnas qira'un ila hada, tidak ada sewa menyewa dari manusia kecuali ini. Falidzalika sajara anhu, oleh karena itu ya Nabi SAW melarangnya. Ya, kenapa? Karena seperti ini kadang untung, kadang tidak untung. Maka di sinilah dibahas oleh para ulama tentang sewa menyewa yang dia itu upahnya adalah sebagian dari tanah. Paham? Jadi umpamanya dia punya 2 hektar. 1 hektar sebelah kanan, 1 hektar sebelah kiri. Kemudian upahnya bagaimana? Upahnya kamu penggarap, upahmu yang sebelah kiri tanah ini. Sedangkan yang aku yang punya tanah, aku yang sebelah kanan. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Kadang-kadang yang sebelah kanan itu untung, yang sebelah kiri itu tidak untung. Yang ini subur, satu tidak subur. Oleh karena itu tentang masalah sewa menyewa kalau tidak jelas seperti ini diharamkan. Demikian tadi, yang dia itu sesuatu yang dia itu di aqbal jadawil. Aqbal itu awal-awal dari sungai-sungai kecil. Ya, yang sekitar sungai itu yang tumbuh. Kalau pas banjir yang dia itu gagal. Jadi untung-untungan. Dan demikian juga madiyanat tadi. Ya, yang dia itu tempat-tempat aliran ketika banjir. Inilah yang dilarang, sesuatu yang belum jelas. Oleh karena itu Nabi melarang hal tersebut. Fa'ama syai'un ma'lum, adapun sesuatu yang diketahui seperti emas, perak tadi, ya kan? Jelas ini upahnya matmunun, yakni maklum dan matmun. Suatu yang diketahui dan matmun, terjamin. Fala ba'sa bi, maka tidak mengapa. Rawahu Muslim, Sunan Imam Muslim. Dari inilah para ulama berselisih tentang masalah al-muzara'ah ini. Ya, bercocok tanam seperti ini atau qira', ini sewa menyewa ini. Kesimpulannya apa? Disyariatkan apabila tidak muncul di situ doror. Kalau sesuatu yang itu jelas maka boleh. Wa fihi bayanun lima ujmila bil mutabaq alaih. Maka di dalam hadis ini penjelasan terhadap apa yang itu ujmila, masih global, masih garis besar dari hadis mutabaq alaih. Min intlaqin nahi, dari mutlaknya larangan, an qira'il ard, dari sewa menyewa tanah. Paham? Nah, karena di situ ada hadis ya bahwa Nabi SAW melarang yang demikian. Maka digiring kepada apa? Digiring kepada tadi. Dilarang kalau itu bukan jelas, sesuatu yang jelas. Karena nanti ada hadis-hadis yang disebutkan juga. Jadi demikian. Hadis ini menunjukkan bayan penjelasan yang sudah sangat jelas sekali.
Di antara yang melarang hadis ini yang kita baca, hadis berikutnya, hadis nomor 898. An Sabit bin Tuhak, dari sahabat Sabit bin Tuhak radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ah. Nabi melarang dari muzara'ah, bercocok tanam, sewa menyewa yang tadi. Wa amara bil mu'ajarah, dan Nabi merintahkan untuk mu'ajarah, sewa menyewa yang jelas. Ini. Dari sinilah sebagian melarang muzara'ah ini. Tapi sudah kita jelaskan, muzara'ah bercocok tanam, ya, yang dia itu upahnya jelas maka boleh. Ya. Adapun mu'ajarah jelas, sewa menyewa yang dia itu bayar yang jelas maka boleh. Rawi Muslim itu semuanya Imam Muslim juga. Ya, demikian. Di sini disebutkan ya, muzara'ah itu adalah daful ard ila man yazra'uha, menyerahkan tanah kepada orang yang dia itu merawatnya, menanamnya. Wa ya'malu fiha, kemudian beramal di situ, bekerja dengannya. Wa zaru bainahuma binasib musya' ma'lum, kemudian hasilnya itu dibagi di antara keduanya dengan bagian tertentu. Maka di sini bagaimana ini tentang masalah muzara'ah? Banyak ulama mengatakan bahwa itu adalah masyru'. Sebagian lagi mengatakan itu adalah haram. Ya, demikian. Itu pendapat Abu Hanifah. Sebagian menyebutkan ya hadis Rafi' bin Hadid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian. Maka kita kiri kepada yang tadi, ya. Jadi antaranya adalah subhanallah Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa lima anna alladzi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketahui sungguhnya dilarang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mindalika, dari yang demikian itu amrun bayyin fasad, suatu yang jelas yaitu rusaknya. Wa muzara'ah adzalima al-jairah, yaitu bercocok tanam, ya, sewa menyewa atau bercocok tanam, menyewakan tanah ini, ya, yang dia itu zalim dan jair, jahat. Bainahu qala, dia mengatakan kunna naqri'at ala anna lana hadi wa lahum hadi. Parubama arjat hadi wa lam yakhrut hadi. Yang disebutkan waktu itu bahwa dulu kami melakukan sewa menyewa, kadang-kadang yang ini tumbuh, yang ini tidak tumbuh. Oleh karena itu dilarang. Itulah yang dilarang. Untung-untungan. Kembalinya kepada itu, ya, kepada perbuatan perjudian. Upahnya yang 1 hektar kamu, yang 1 hektar aku. Nah, seperti ini. Kadang-kadang nanti ketika bagian dia sungguh-sungguh semangat, yang bagian orang lain pemilik tanah ini malas-malasan, kan gitu. Maka ini yang dilarang. Di sini subhanallah wa bihamdihi,